10116093. Halo, aku Najwa Aliyah Primadini dengan NIM 241011616105. Halo, aku Rizky Amanda dengan NIM 2410116091. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai 1. Konsep bunga dan riba dalam Islam. 2. Dasar syariah untuk prinsip pembagian laba. 3. Mekanisme pembagian laba. 4. Konsep pembagian laba dan pendapatan. 5. Metode perhitungan pembagian laba dan pendapatan. Dan yang terakhir itu contoh kasus. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai bunga atau riba dalam Islam. Teman-teman tahu nggak sih apa itu bunga dan riba dalam Islam? Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin bunga, itu sebenarnya tambahan yang dibebankan ke peminjam uang, biasanya dihitung dari persentase pokok pinjaman. Dan menariknya itu bunga ini tetap jalan terus, walaupun usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi. Nah, kalau riba itu apa? Kalau riba, konsepnya agak lebih luas nih. Riba itu setiap kelebihan atau tambahan pembayaran yang dipersyaratkan dalam sebuah akad, tapi tidak ada imbalan yang setara. Jadi intinya ada tambahan yang sifatnya tidak adil. Makanya dalam Islam riba ini jelas dilarang. Riba dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama riba utang piutang dan riba jual beli. Nah, riba utang piutang ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, riba qard dan riba jahiliyah. Yang pertama ada riba qard. Riba qard ini terjadi ketika ada tambahan atau bunga yang dibebankan sama si pemberi pinjaman. Jadi kayak misalnya ketika kita minjam uang 1 juta, tapi ketika kita balikin harus jadi 1,2 juta. Nah, selisih 200.000 itu disebut riba. Yang kedua itu ada riba jahiliyah. Riba ini muncul kalau orang yang berutang gak bisa bayar tepat waktu. Terus utangnya ditambahin lagi sama si pemberi pinjaman. Jadi jumlah utang pokoknya makin besar gara-gara telat bayar. Praktik ini tuh dulu sering banget terjadi di masa jahiliyah. Makanya disebut riba jahiliyah. Jenis riba yang kedua yaitu riba jual beli, yang dimana riba jual beli dibagi menjadi 2, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Yang pertama itu riba fadl. Riba ini terjadi kalau kita menukar barang, 2 barang sejenis, tapi jumlah atau kualitasnya berbeda. Misalnya, kita menukar 10 kg beras dengan 11 kg beras, atau 10 gram emas ditukar dengan 11 gram emas. Ada tambahan di salah satu sisi. Nah, itu yang disebut riba. Kemudian ada riba nasi'ah. Riba ini tuh terjadi kalau ada penambahan nilai dalam jual beli karena penundaan pembayaran. Contohnya seperti kalau kita beli emas 24 karat, sekarang harganya segini. Tapi kalau bayarnya bulan depan bisa jadi harganya lebih mahal. Nah, selisih harga itu yang disebut sebagai riba. Selanjutnya ada prinsip pembagian laba dalam dasar syariah, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Ada laba riba atau bunga, ada nisbah bagi hasil, ada akad dalam pembagian laba, dan ada keadilan dan transparan. Di mana prinsip dasar dalam keuangan Islam adalah menghindari riba atau bunga yang dianggap haram dalam Islam. Perencanaan dalam keuangan syariah mengecualikan segala bentuk pinjaman dengan tambahan. Sebagai gantinya, konsep bagi hasil atau mudharabah dan sewa atau ijarah sering digunakan dalam perencanaan keuangan syariah. Yang kedua, nisbah atau bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Prinsip nisbah menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi finansial yang sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab. Selanjutnya ada akad dalam pembagian laba. Akad dalam pembagian laba terbagi menjadi 2. Ada akad mudharabah dan akad musyarakah.
Yang pertama, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal yang menyediakan dana dan pengelola usaha yang memberikan tenaga kerja. Nah, keuntungan ini dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang kedua, ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad yang menghubungkan antara dua pihak atau lebih yang berinvestasi dalam suatu usaha dengan modal dan resiko bersama, dan keuntungannya pun dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing. Yang terakhir, transparansi dan keadilan. Setiap transaksi keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip keadilan atau al-adl. Nah, prinsip ini untuk menjaga transparansi dalam semua aspek pengelolaan, dana, dan usaha, termasuk dalam pembagian keuntungan. Sekarang, mari kita lihat gimana sih mekanisme pembagian laba di perbankan syariah. Jadi, ada 3 mekanisme utama yang sering digunakan. Yang pertama itu ada profit sharing. Profit sharing yaitu mekanisme yang paling ideal karena pembagian keuntungan dilakukan setelah semua biaya operasional, administrasi, dan pajak dikurangi. Jadi, yang dibagi adalah laba bersih atau net profit. Keuntungannya, baik bank maupun nasabah akan mendapatkan imbal hasil yang benar-benar berasal dari kinerja proyek. Namun kekurangannya perhitungan ini lebih rumit karena harus sangat transparan. Yang kedua yaitu ada gross profit sharing. Mekanisme ini mirip, tapi yang dibagi adalah laba kotor atau gross profit. Artinya, pembagiannya dilakukan setelah pendapatan dikurangi biaya-biaya langsung seperti harga pokok penjualan. Tapi sebelum dikurangi biaya administrasi dan pajak, ini lebih mudah dihitung, tapi porsi keuntungan yang didapat nasabah bisa jadi lebih kecil karena bank masih harus menanggung sisa biaya yang belum terpotong. Yang terakhir yaitu ada revenue sharing. Nah, yang terakhir adalah revenue sharing. Di sini pendapatan dibagi sebelum dikurangi biaya apapun. Bank dan nasabah berbagi pendapatan kotor. Keunggulannya sangat transparan dan mudah dihitung. Namun, resiko pendapatan yang dibagi mungkin tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan bank. Model ini sering digunakan pada produk-produk pembiayaan yang memiliki pendapatan jelas, misalnya pembiayaan modal kerja. Di slide ini, kita akan bedah 3 konsep dasar. Yang pertama ada pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan dalam satu periode sebelum dikurangi biaya-biaya. Contohnya bisa dari hasil penjualan, bunga, dividen, atau sewa. Ini adalah total uang masuk ke bruto. Yang kedua itu ada laba atau profit. Nah, kalau laba ini adalah selisih positif antara pendapatan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode. Jadi, laba adalah pendapatan total dikurang biaya operasional. Ini adalah uang masuk bersih. Yang ketiga yaitu ada konsep pembagian laba dalam perusahaan konvensional. Dalam perusahaan konvensional, pembagian laba biasanya dilakukan melalui dividen atau kepada pemegang saham atau juga bonus kepada karyawan. Nah, karyawan mendapatkan gaji dan bonus sementara pemegang modal mendapatkan dividen. Selanjutnya, kita ulangi sedikit metode perhitungan pembagian laba dan pendapatan. Profit sharing adalah metode yang paling umum dan dianggap paling adil. Karena adanya dasar perhitungan, laba bersih dihitung dari pendapatan total dikurangi semua biaya, mulai dari operasional, administrasi, sampai pajak. Yang kedua adanya ciri khas yang dibagi adalah keuntungan yang sudah benar-benar bersih. Jadi porsi yang didapat nasabah adalah dari laba yang sudah tidak ada potongan biaya lagi. Contohnya jika pendapatan 100 juta, laba kotornya 60 juta dan laba bersihnya 40 juta. Dengan nisbah 60 dibagi 40, maka bank mendapatkan 24 juta dan nasabah mendapatkan 16 juta. Selanjutnya ada gross profit sharing. Dasar perhitungan laba kotor tersebut dihitung dari pendapatan total dikurangi harga pokok penjualannya aja, tapi belum dikurangi biaya operasional lainnya. Untuk ciri khas, porsi bagi hasil nasabah terlihat lebih besar dibandingkan metode profit sharing, karena belum ada potongan biaya lainnya.
Contohnya dari pendapatan 100 juta, laba kotornya 70 juta dengan nisbah 60 banding 40. Bank mendapatkan 42 juta, sementara nasabah mendapatkan 28 juta. Yang terakhir ada metode revenue sharing. Untuk dasar perhitungan, seluruh pendapatan bruto atau gross revenue dihitung sebelum dikurangi biaya apapun. Ciri khasnya, nasabah menerima porsi dari pendapatan total tanpa memperhitungkan biaya operasional bank. Contoh, dari pendapatan 100 juta dengan nisbah 60 banding 40, bank mendapatkan 60 juta dan nasabah mendapatkan 40 juta. Metode ini terlihat sangat menguntungkan di atas kertas, tapi perlu diingat, bank masih harus mengeluarkan biaya operasional dari porsi yang mereka dapat. Untuk membuat lebih jelas, mari kita lihat contoh nyata dari studi kasus Bank Mega Syariah. Misalnya, ada seorang nasabah bernama A. Dia memiliki rekening tabungan dengan saldo rata-rata pada Januari 2024 sebesar 5 juta. Pada bulan itu, nisbah bagi hasil untuk produk tabungan yang disepakati adalah 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah. Pada akhir bulan, pendapatan yang dihasilkan bank dari dana nasabah ini adalah 250 juta. Bagaimana perhitungannya? Nah, untuk perhitungannya, nisbah bagi hasil untuk nasabah adalah 15%. Jadi, 250 juta atau pendapatan si bank dikalikan dengan 15%. Hasilnya 37.500. Maka, bagi hasil yang diterima nasabah A untuk bulan Januari 2024 adalah 37.500 dan itu belum dipotong pajak. Hal tersebut dalam perbankan syariah, imbal bagi hasil yang kita dapatkan itu benar-benar berasal dari bagi hasil, bukan dari bunga yang sudah ditetapkan di awal. Jadi, kesimpulan presentasi dari materi ini bahwa pembagian bagi hasil atau nisbah merupakan fondasi utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Sistem ini tidak didasarkan pada bunga yang ditetap atau riba, melainkan pada skema kemitraan atau partnership antara bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Pembagian bagi hasil adalah manifestasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, menghindari eksploitasi, dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan halal. Hal tersebut menjadi pilar yang membuat perbankan syariah menjadi alternatif yang etis dan syar'i.